Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam suasana yang sangat penting. Saya katakan penting karena ibu dan bapak dihadapkan oleh dua hal. Yang pertama, memilih jalan Allah atau memilih jalan dunia. Kalau memilih jalan dunia, pergi melihat kembang api ya. Independence Day, party dan lain-lain, tapi bapak ibu lebih memilih Allah. Ibu dan bapak mengikuti sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah, Nabi Ibrahim ditanya, apa resepnya Anda dijadikan Allah kekasih Allah? Apa sebabnya Anda disebut oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah? Kata Nabi Ibrahim, ada 3 sebabnya. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Saya selalu memilih urusan Allah dibandingkan urusan yang lain. Maksudnya, kalau Nabi Ibrahim dihadapkan oleh 2 hal, ini urusan Allah, ini urusan bukan Allah, dunia, Nabi Ibrahim memilih Allah. Nah, ibu dan bapak memilih Allah karenanya ibu dan bapak dicintai Allah, dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, kenapa Anda dijadikan kasih Allah? Kata Nabi Ibrahim, katanya, saya selalu wa mataghadaitu wa mata'asyaitu illa ma'dhaif. Saya tidak pernah makan di waktu pagi, tidak pernah makan di waktu sore, kecuali makanku bersama tamu, katanya. Jadi Nabi Ibrahim kalau makan mesti cari teman. Kalau di rumah nggak ada tamu, dia bawa makanannya di jalan keluar 1-2 mil. Ketemu orang, diajak makan. Saya ada makanan, yuk makan sama-sama, bagi 2. Gitu. Begitu Nabi Ibrahim, senang nyenengin orang, senang berbagi kepada orang, itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang ketiga katanya, saya tidak pernah wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah merasa berat dengan apa saja yang disampaikan Allah berupa perintahnya. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah saya mesti menyembelih anak saya. Kalau itu perintah Allah saya jalanin. Jadi meskipun puasanya 17 jam, ibu tetap aja bertahan puasa. Karena apa? Cinta pada Allah. Mudah-mudahan ibu bapak masuk surga semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan masih melanjutkan tentang Quran. Dari 114 surat, gitu. Satu-satunya surat yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin itulah surat Al-Fatihah. Paling banyak. Meskipun orang sholat cuma baca Fatihah saja, sah sholatnya. Tidak baca surat, tidak baca yang lain-lain. Tapi baca Fatihah saja sah. Kenapa? Oh, ternyata isinya Fatihah luar biasa dahsyat. Semalam sudah kita bahas, kalau seluruh kitab suci yang ada 4 itu, Taurat, Zabur, Injil, Quran, mau diperas, intinya ada pada Fatihah. Jadi di dalam Fatihah ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran yang 6.000 ayat lebih itu. Nah, Al-Fatihah yang 7 ayat itu, kalau kita buka isinya, kita telaah isinya, kita kaji isinya, ternyata mengandung 4 hal yang sangat mendasar. Yang pertama, mengandung ilmu usuluddin. Usuluddin itu ilmu akidah. Ya, prinsip dalam beragama itu keyakinan, akidah. Ilmu akidah atau usuluddin itu bisa dibagi menjadi 3. Ada usuluddin yang terkait dengan rububiyah, ketuhanan. Mana ayatnya? Waktu ibu bapak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu usuluddin, akidah, tauhid, ketuhanan. Jadi waktu orang baca Alhamdulillahirabbil alamin, di pikiran dia hidup kita ini tidak hidup di alam yang hampa, ada penguasanya namanya Allah. Itu.
Jadi orang nggak bisa hidup semaunya aja karena ada yang berkuasa. Yang berkuasa siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, kalau kita baca Fatihah, ada ilmu usuluddin, ada ilmu akidah yang mencakup soal-soal nubuwah, profetik, kenabian. Mana ayatnya? Pada ayat yang berbunyi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Jadi waktu ibu baca, bapak baca siratal ladzina an'amta alaihim, di pikiran kita ada 124.000 nabi. Jadi banyak nabi. Ada 313 rasul. Nah, dari 124.000 nabi, dari 313 rasul itu Allah pilih 5 rasul yang paling unggul. Disebut ulul azmi. Siapa yang 5 yang paling unggul ini? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dari 5 yang diunggulkan ini Allah pilih 1 yang terunggul, yang the best, gitu, yang terbaik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, di depan kita terpampang sebegitu banyak jalan yang dicontohkan Allah kepada rasul-rasul itu. Nabi Muhammad pedagang yang sukses. Nabi Musa seorang penggembala yang sukses. Nabi Yusuf seorang birokrat yang sukses. Jadi kalau kita mau lihat semua ada contohnya. Gitu. Nah, kalau kita baca Fatihah, kita akan diperkenalkan oleh Allah bahwa ada hidup setelah mati. Ada namanya hari kiamat atau akhirat. Mana ayatnya? Pada ayat yang berbunyi Malik Yaumiddin. Siapa Allah? Allah adalah Malik. Maliknya apa? Raja. Raja apa? Yaumiddin, hari kiamat. Artinya apa? Di hari kiamat yang paling berkuasa cuma Allah. Nah, kita bakal ke sana, kita bakal masuk hari ke akhirat, hari kiamat. Karenanya nggak ada pilihan lain buat kita sekarang dan seterusnya tunduk pada Allah. Setuju nggak? Nurut manut pada Allah. Paling aman udah. Kita mau ngelawan juga nggak pernah ada. Contohnya orang ngelawan Allah menang. Nggak pernah ada itu. Fir'aun ngelawan Allah mati dia, tenggelam. Ya, semuanya ngelawan Allah binasa. Jadi kalau gitu pilihan yang paling pas bagi kita adalah apa? Patuh pada Allah. Jadi kalau baca Fatihah kita diajarkan patuh itu. Yang kedua, ilmu yang akan kita peroleh, ilmu agama yang furu'iyah atau ilmu syariah. Tadi akidah, sekarang syariah. Apa itu? Pada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu. Itu syariah. Ya. Yang ibadah, mengajarkan soal ibadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, ibadah itu isinya luas. Ada ibadah badaniah, ibadah fisik, nih, gitu. Salat, puasa, haji itu ibadah fisik. Jadi waktu kita bilang Iyyaka na'budu, di situ ada makna hanya kepada Engkau saya puasa, hanya kepada Engkau saya beribadah, hanya kepada Engkau saya sholat. Juga ada ibadah nafsiyah, ibadah psikis, ibadah jiwa. Apa contohnya? Sabar, syukur. Kalau kita senang bersyukur, kalau kita kebetulan mendapatkan ketidaknyamanan kita bersabar. Ini juga ibadah juga. Malah ibadah yang sabar itu pahalanya nggak terhitung. Dan yang ketiga, ada ibadah finansial, ada ibadah maliyah, financial worship. Apa itu contohnya? Zakat, sedekah. Jadi kalau kita baca Fatihah, di dalam Fatihah sudah tercakup ilmu tentang ibadah. Kalau gitu, orang kalau baca Fatihah nggak bisa enggak, dia mesti ibadah hidupnya. Gitu. Itu sebabnya belajar ilmu jadi penting. Ya, kita tidak cuma sekedar membaca Fatihah, tapi kita tahu maknanya, kita ngerti isinya. Karena kita terus ilmu apa yang bisa kita dapat dari kita membaca Fatihah? Ada ilmu yang ketiga, ilmu tentang perilaku, akhlak atau behavior science atau ilmu tentang perilaku. Nah, perilaku ada dua macam, ada perilaku yang baik, akhlakul karimah,
ikhlas, sabar, syukur tuh bagus, ya. Tulus, ya, rendah hati, itu. Ada perilaku yang tercela, akhlakul madmumah. Apa contohnya? Syirik, riya, hasud. Nah, mana ayatnya kalau kita baca Fatihah ada ilmu tentang akhlak pada ayat yang berbunyi wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Di situ ada makna konsistensi atau istiqomah. Jadi hidup ini yang paling bagus istiqomah. Hidup ini yang paling bagus konsisten. Sekali Islam sampai kapanpun Islam. Amin. Setuju nggak? Sampai masuk liang lahat Islam. Kita boleh hidup di mana aja. Kita boleh tinggal di mana aja. Kita boleh bergaul dengan siapa aja. Tapi sekali Islam tetap Islam. Kenapa? Ini yang benar. Ini agama yang diterima oleh Allah. Nih. Nah, sekarang yang keempat, kalau kita belajar atau kita membaca Fatihah, kita akan mendapatkan ada ilmu qasas, ilmu sejarah. Apa contohnya ilmu sejarah? Kenapa mesti ada sejarah? Ya tentang nabi-nabi, rasul-rasul. Kalau kita belajar sejarah, kita diajarin ada contoh yang baik, ada contoh yang buruk. Ada kisah orang yang sukses, ada kisah orang yang sesat. Nah, siapa contohnya? Nabi dan rasul udah pasti baik tuh. Ya. Ada contoh yang buruk, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Tuh. Kan ada ayatnya, Abu Lahab itu. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ya. Nah, kalau kita baca ini, ayatnya berbunyi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau kita baca Fatihah, kita akan mendapatkan 4 ilmu yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah ilmu akidah, syariah, akhlak dan sejarah. Nah, sampai situ. Ada hadis kata Nabi, suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabbi. Surat Al-Fatihah kalau dibaca dapat mencegah murkanya Allah. Jadi kalau kita kepengen nggak dimurkai Allah, nggak dimarahin Allah, nggak dibenci Allah, gampang. Banyakin baca Fatihah. Sampai meniren. Gak apa-apa kepengen sampai doble. Gak apa-apa, baca aja Fatihah daripada ngerasain uang kan. Betul nggak? Daripada nyeritain orang ngegosip, mendingan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Selesai balik lagi, terus aja diulang-ulang. Kenapa? Emang jelas ada faedahnya. Itu. Baik, kita terus sekarang. Buat apa Allah turunkan Quran? Ya, ini malam ini malam 16, semalam ya. Nanti malam 17. Malam 17. Semalam tadi, sekarang. Ini sekarang malam 16. Coba deh. Ya. Kalau di Indonesia kalau malam 17 malam nuzul Quran. Buat apa diturunkan Quran? Ada 9 macam. Subhanallah. Kalau kita gali ilmunya, ternyata 9 macam tuh. Kita bisa satu, membersihkan akal dan menyucikan jiwa manusia dari syirik. Jadi kenapa Quran diturunkan? Supaya orang nggak syirik gitu loh. Kenapa nggak syirik? Karena yang benar itu tauhid. Kalau kita syirik, menyembah batu, menyembah berhala, akalnya nggak sehat. Nggak sehat dong. Batu dibikin sama dia disembah, kan nggak sehat. Ya, kayu dibikin disembah, kan nggak sehat dong. Nah, Islam mengajarkan jangan itu yang disembah, sembahlah Allah gitu. Jadi sehat akalnya. Gitu. Yang kedua, supaya apa? Kenapa kita mesti memandu hidup dengan Quran? Supaya keyakinan kita mantap. Tauhid cuma ada satu yang disembah, yang satu itu namanya Allah. Gitu. Kemana kita pergi, dengan siapa kita berada, ada Allah yang ketiga. Yang ketiga katanya untuk apa Allah turunkan Quran? Supaya Allah mengajarkan manusia hidup yang adil dan beradab. Adil. Hidup yang baik itu kalau adil, nggak boleh kita zalim. Ya. Meskipun adil sama orang, baik sama orang, rukun, guyub, itu ajaran Islam. Apa guyub ya?
Rukun gitu loh. Hidup sama rukun, apalagi sama-sama kita nih, sama-sama orang Indonesia, tinggal jauh dari Indonesia, mau ngapain lagi? Mau tukaran, mau ngapain? Yang paling enak rukun. Rukun, kompak, solid, itu Islam. Itu paling pas itu. Ya. Yang keempat, Islam mengajarkan dengan Quran itu hidup bersatu. Hidup bersatu. Ya, sama-sama Islam, sama-sama Indonesia, apalagi udah hidup bersatu dalam satu wadah namanya Islam, dalam satu kesatuan namanya pengajian Los Angeles. Udah itu. Yang kelima katanya mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam kehidupan. Coba kita disuruh bekerja sama, ini silaturahmi. Kita bisa ngaji begini karena kita kerja sama. Ada yang masang sejadah, ada yang masang kursi, ada yang masang komputer Pak Haji, ada yang masang mikrofon, ada yang halo-halo, ada yang ngasih tahu, ada yang kerjasama. Nggak bisa kita harus hidup sendirian. Mana buktinya? Ibu tahu, Bapak tahu Nabi Adam. Mula-mula diciptakan Allah di surga sendirian aja, kelantang kelinting. Apa kelantang kelinting? Sendiri jalan sono, jalan sini, sendirian aja Nabi Adam. Akhirnya Allah tanya, Adam, kamu perlu apa? Gitu. Ya Allah, nggak enak nih. Meskipun makanan banyak, buah-buahan banyak, segalanya enak di surga, tapi kalau sendirian nggak enak ya Allah. Saya butuh teman, gitu loh. Allah tahu teman yang paling pas itu siapa. Diciptakanlah makhluk manusia yang jenisnya berbeda dengan Nabi Adam, itulah Siti Hawa. Nah, dijadikanlah teman, nah seneng, gayeng. Oh, kemana-mana sama-sama, runtang-runtung, wirawiri, kemana-mana sama-sama. Kenapa? Seneng, tuh gitu. Nah, Quran ngajarin hidup yang baik itu kalau hidup bersama, kerjasama gitu loh. Saling tolong menolong, bantu membantu, rukun, guyup, ya. Saling ya kita saling memberi gitu. Nggak bisa hidup sendirian. Gitu. Karena nggak cocok dengan fitrah manusia itu kata gitu. Yang keenam, kenapa Allah turunkan Quran untuk membasmi kemiskinan? Jadi supaya orang nggak miskin diturunkan Quran, diajarin gimana caranya supaya nggak miskin. Hiduplah berjuang, berusaha. Tinggal di mana aja silahkan, termasuk di Amerika ini silahkan, asal kamu sungguh-sungguh bekerja. Gitu. Jadi apa aja bekerja mulia, asal nggak nyuri. Jadi jangan malu, jangan rendah hati, jangan rendah diri. Jadi apa aja, asal itu halal, Allah muliakan. Kata Nabi, asyraful kasbu katanya biyadihi. Yang paling mulia amal seseorang apa itu? Hasil usaha dari sendiri gitu. Jadi jerih payah sendiri itulah yang paling mahal nilainya. Jadi nggak usah malu gitu. Ya, masih mendingan ibu dan bapak bekerja seperti sekarang dengan halal, dengan bersih dibandingkan korupsi. Biar enak pangkatnya tinggi tapi masuk KPK nggak enak, mendingan orang Los Angeles gitu. Alhamdulillah. Terus buat apa Allah turunkan Quran? Supaya Allah memadukan kebenaran dan keadilan. Yang benar dengan yang adil dijadikan satu. Hidup ini kita cari yang benar gitu loh. Setuju nggak? Yang benar itu yang mana? Yang datang dari Allah gitu. Yang bilang siapa? Allah sendiri. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Tuhanmu, Allah. Janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu gitu. Jangan ragu-ragu sama Allah. Jangan ragu-ragu sama Islam, jangan ragu-ragu sama agama Allah. Yang kedelapan, buat apa katanya? Allah turunkan Quran, kalau diteliti, ditelaah, dianalisis, oh ternyata Quran diturunkan punya maksud memberi jalan tengah dari falsafah monopoli kapitalisme dengan falsafah komunisme. Ini dua hal yang berbeda.
Kapitalisme dengan komunisme di tengahnya Islam. Kalau kapitalisme makin banyak hartanya, makin terhormat hidupnya. Kalau komunisme semua orang mesti sama. Gitu. Nggak ada orang yang boleh kaya, nggak boleh ada orang miskin, semua sama. Gitu. Nah, Islam bilang silahkan kaya, tapi jangan lupa bayar zakat. Kalau Anda miskin, tolong. Gitu. Kalau ada orang miskin, bantu. Jadi Islam di antara dua kubu yang berbeda ini. Dan yang ke-9, kalau kita teliti, kita analisis, kita telaah, buat apa Allah turunkan Quran? Quran itu menekankan pentingnya iptek. Jadi orang akan bisa hidup dengan baik, selamat dan sukses kalau menguasai ilmu pengetahuan. Contohnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam dimuliakan Allah karena ilmunya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ila akhir ayat. Jadi Allah memuliakan manusia itu kenapa? Karena ilmunya. Jadi makin banyak ibu belajar ilmu, pengajian ini makin mulia. Amin. Ibu dan bapak lebih mulia dibandingkan malaikat. Ibu dan bapak lebih mulia dibandingkan syaitan. Lebih mulia dibandingkan seluruh alam semesta. Kenapa? Ilmunya. Malaikat punya iman, tapi tidak punya ilmu seperti manusia. Syaitan gak punya iman, tapi tidak punya ilmu seperti manusia. Jadi ilmu itulah yang membuat orang jadi mulia. Nah, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya di dunia sampai ke akhirat. Dan itu sebabnya orang yang mau belajar ilmu dimotivasi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, julusus sa'ah inda majlis ilim khairun min alfi raq'ah. Duduknya Anda di majelis ilmu 1 jam di bulan lain lebih besar nilainya dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau di bulan Ramadan dikali 70. Jadi duduknya ibu sekarang, duduknya bapak ini sekarang sampai entar kelar. Kalau niatnya berangkat dari rumah dalam rangka menuntut ilmu-ilmu Islam, Allah kasih 1 jam sama dengan sholat 70.000 rakaat. Amin. Coba, udah pernah gak sholat 70.000 rakaat? Boro-boro. Apa boro-boro ya? Boro-boro 70.000 rakaat. Tarawih aja kadang-kadang minta diskon. Kalau bisa jangan panjang-panjang deh bacanya dah. 1 rakaat 1 ayat aja. Mana tuh Ami itu? Gitu. Kalau panjang-panjang jam-jamannya udah gedek aja, lama banget sih bacanya nih gitu. Gitu. Tapi kalau duduk di sini lebih besar dibanding ke 70.000 rakaat. Kalau menurut saya, apalagi maaf, kita kan makin lama makin tua, bukan? Diam aja nih. Betul nggak? Makin lama makin tua. Kalau makin tua makin banyak yang kurang. Ada aja deh, pegel lah, asam urat lah, dengkul, ada aja. Nah, karena itu benar tuh Quran. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangin kemampuannya. Pasti tuh. Nambah umur ada aja kurangnya. Jalanlah lelet. Betul gak ya? Coba dulu maksimal remaja, ya Allah lari juga bisa. Sekarang jalan satu, ya Allah. Kata anak-anak lama banget sih mak. Ya begitu. Nah, karena umur makin tambah, kemampuan makin berkurang, cari amal yang modalnya dikit, untungnya gede. Setuju nggak? Modalnya nggak banyak, untungnya gede. Apa tuh ngaji? Ini pengajian nih, ya Allah, untungnya gede banget. Menurut saya, terusin nih pengajian, amin. Setuju nggak ya? Nggak banyak modalnya, sama duduk aja dengerin aja. Kalau catat, tapi pahalanya gede. Tuh. Seandainya lagi ngaji, maaf, tiba-tiba ajal sampai ada jemaah lagi ngaji, udah selesai ngaji baca doa tuh YouTube gini tuh blek aja jatuh meninggal. Ya Allah tuh orang sorga melek-melek, bulat-bulat nggak dikurangin langsung di orang tuh. Ya Allah. Kita terus ya. Apa sih maksudnya Allah turun ke Quran? Quran itu menantang kita untuk
siapa yang ragu-ragu sama Quran, coba bikin, kata Allah. Kalau nggak percaya sama Quran, bikin, kata Allah. Satu ayat aja, jangan satu surat. Satu ayat saja seperti ada di Quran. Nggak bakal bisa orang. Ya. Menantang mereka menyusun 10 surat kalau bisa. Nggak bisa juga, katanya. Menantang mereka menyusun satu surat saja di dalam Quran. Seperti Quran nggak ada yang bisa. Menantang mereka untuk menyusun seperti yang paling nggak sama dengan yang ada di Quran, satu ayat aja. Jadi satu surat dalam Quran. Jadi kalau gitu gimana? Nggak ada yang bisa, Bu, bikin Quran. Di mana tuh kelebihannya Quran? Kelebihannya Quran, sepinter-pinter manusia nggak bisa ngarang seperti Quran. Quran bisa bicara ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir pada abad ke-5, ke-6 Masehi. Quran bisa ngomong 7.000 sampai 1.000, 8.000, 9.000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Adam, maaf, sepinter-pinter orang nggak mungkin bisa cerita ribuan tahun. Bener nggak? Jangan ribuan tahun, minggu lalu ya kadang-kadang lupa kita. Bener, Bu, saya khutbah Jumat. Ya mau khutbah, saya sambil nungguin waktu sholat khutbah, itu saya tanya sama pengurus masjid, Jumat lalu siapa Pak khotibnya? Lupa Ustadz katanya. Lupa, Bapak sholat di mana? Sini Pak, sholat di sini. Saya ngumumin, yang ngumumin dia. Yang ngumumin dia sholat di sini, tapi dia lupa siapa imamnya, khotibnya. Apa maknanya? Kalau baru seminggu aja udah lupa, apalagi ribuan tahun. Quran bisa ngomong tuh ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Dan benar, Quran bisa cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang ribuan tahun sebelum beliau lahir. Nggak mungkin kalau itu bikinan orang. Quran bisa ngomong ribuan tahun ke depan dan benar gitu loh. Ribuan tahun ke depan, kiamat itu kan ribuan tahun yang akan datang. Gak mungkin kalau ini bikinan Nabi Muhammad. Pasti ini firman Allah. Gitu. Kalau gitu gimana? Jangan ragu barang sepotong pun terhadap Quran. Setuju? Terus. Kita lihat mujizat. Nah, Quran itu mujizat. Nah, ada mujizat banyak nih. Ya, mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sifatnya lokal. Lokal itu artinya terbatas di tempat itu aja Bani Israel. Tapi mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad bersifat universal. Semua negara, semua bangsa bisa menikmatinya. Saya pernah ke Turki ya, di Turki itu ada tongkatnya Nabi Musa. Ya. Saya beberapa kali ke sana. Waktu saya belum ke sana, bayangan saya tongkatnya kayak apa bagusnya gitu loh. Taunya cuma batang pohon aja, Ibu. Sebatang pohon ya gini-gini. Tapi gara-gara itu dia bisa membelah laut, bisa dilempar ke tanah, bisa menjadi ular dan lain-lain. Apa? Mujizat Nabi Musa bersifat lokal. Dan sekarang nggak bisa lagi berpengaruh, nggak bisa lagi dirasakan mujizatnya. Gitu. Mujizat Nabi Isa bersifat temporal, sementara, hanya di zaman Nabi Isa, Bani Israel. Gitu. Tapi mujizat Nabi Muhammad bersifat eternal. Eternal itu abadi selama-lamanya. Maksudnya apa? Meskipun nabinya sudah wafat, tapi mukjizatnya masih dirasakan. Apa itu? Quran. Quran itu mukjizat, Pak. Bapak baca kapan aja Quran enak. Bener nggak? Nggak ada orang komplain ngedengar orang baca Quran. Dibaca pagi enak, dibaca siang enak, dibaca sore enak, dibaca malam enak. Kenapa? Itulah mukjizat. Gitu. Nabi Daud itu bersifat material. Material itu bendawi gitu loh. Apa? Nabi Daud adalah orang yang diberikan oleh Allah kelebihan bisa apa? Membikin duruk. Duruk itu baju besi. Tuh, ya. Pernah lihat film Ben Hur ya? Ben Hur, Spartacus, terus yang sejenisnya itu. Itu baju-baju besi itu Nabi Daud yang merancang itu. Nabi Daud, ya Allah Ibu, bukan main. Tinggi besar, gagah, ganteng, suaranya merdu, tenaganya kuat, berkelainya pintar. Itu besi yang kuat kayak apa diginiin sama Nabi Daud. Dan Nabi Daud oleh Allah dikarunia oleh Allah kelebihan fisik yang lebih dibanding rata-rata nabi biasa.
Maaf, cerita doang. Nabi Daud istrinya 99. Cuma cerita doang, maksudnya jangan, saya nggak maksud bapak-bapak ntar pada kawin lagi, bukan. 99, bayangin Bu, kalau punya istri 99, sehari satu, 3 bulan baru ketemu. Jangan-jangan nggak hafal yang mana yang mesti pakai nemtek dia. Itu udah punya istri 99, lagi jalan, Nabi Daud lagi jalan Bu, lagi jalan gitu, tiba-tiba dari jauh ada orang cakep sekali. Dalam hati Nabi Daud, ya Allah kalau jadi istri saya laki lebih bahagia nih, jadi genap 100. Turun malaikat Jibril, jelek aja. Kata malaikat Jibril, ya Daud, innallah ya'muruka an tasuma arba'ina yauman. Daud, Allah memerintahkan kamu puasa 40 hari. Kata ibu, rasain lo. Ditanya sama Nabi Daud, ada apa ujuk-ujuk? Ada apa ujuk-ujuk disuruh puasa 40 hari, kata Nabi Daud. Kata malaikat Jibril, karena kamu naksir wanita yang bukan istrimu. Coba, 40 hari Bu. Begitu cara Allah mendidik Rasulnya. Tuh, jadi nggak boleh sembarangan. Baru naksir doang. Orang sekarang bukan naksir, colak-colek. 40 hari hukumannya. Nggak pakai buka. Coba, kalau kita pasti pakai buka puasa. Tuh, gitu. Nah, Nabi Daud bersifat material. Nah, gitu. Baik. Enggak apa-apa. Karena hukumnya beda Ibu. Beda zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad dengan zaman dulu beda. Bedanya di mana? Kalau zaman dulu langsung kontan. Jadi begitu orang berbuat salah langsung Allah hukum gitu loh. Kalau zaman Nabi Muhammad ke sini sampai kiamat, Allah pending. Allah tunda gitu loh. Enggak langsung. Kalau baru bagus amat tuh orang, cantik amat tuh. Oh, baru gitu enggak dosa, enggak. Yang dosa kalau ngemek-emek. Nggak boleh dong, bukan istrinya dia mek-mek yang dosa dong gitu. Kalau mau dia mek-mek ya nikahin dulu gitu ya. Jelas ya Bu? Nabi Sulaiman ini relatif. Ya Nabi Sulaiman Masya Allah, ini anaknya Nabi Daud, the King of Solomon itu. Ini Ibu tahu, Bapak tahu, istrinya 1000. Oh Masya Allah. Panjang lama Nabi Sulaiman lama. Saya pernah ke Beijing ya, di Beijing itu ada istana tua Raja Kaisar Ming, itu kamarnya 1000. Saya tanya banyak amat kamarnya buat apa ini? Kata si guide itu bilang, ini kamar 1000 buat permaisuri istrinya. Bagaimana caranya kalau 1000? Dia tinggal noong, apa noong? Gitu, nongol aja tuh si Kaisar itu. Dia tinggal begitu aja, dia lihat aja. Oh, sini. Ini sini gitu. Oh, yang ditunjuk, girang banget. Sekali nunjuk bisa 3, bisa 5 dan sebagainya. Tuh Pak Anu sudah ngasih tuh 4 menit lagi katanya gitu. Baik, kalau kita sempurnakan dari semua model mukjizat ini, mukjizat yang paling sempurna Nabi besar Muhammad SAW. Universal, eternal, imaterial, dan absolut. Nah, itu sebabnya kita bersyukur punya Quran. Alhamdulillah. Insyaallah kita baca doa dulu. Semua yang hadir di majelis, keluarga Bapak Ibu di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diberkahi, anaknya soleh, keluarganya sakinah. Kita mohon pada Allah kita dan keluarga kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan
ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب والنجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Salimna wa salim jamaatana wala siyama keluarga besar Muslim Indonesia Los Angeles min afati dunya wal akhirah wala taslub waqtana za'imanana wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna warzuqna khairi dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر.